disampaikan oleh light source. Jadi kan ini ada cahaya teman-teman difokuskan oleh monokromator. Tentu dia akan menjadi cahaya yang sangat fokus satu satu alur gitu ya. Terus dia akan intensitas cahaya itu akan menembus sampel. Nah, di sini tentu sampel kan ada berbagai macam komponen yang terkandung di situ ya. Tentunya komponen itu akan menyerap sebagian cahaya dari intensitas cahaya yang dimunculkan oleh light source. Nah, tentu intensitas cahaya yang dideteksi oleh detektor akan lebih sedikit kan, karena tadi sebagian besar sudah terserap di sampel. Nah, makanya akan ada terjadi perbedaan intensitas atau pengurangan intensitas cahaya karena diserap oleh sampel. Nah, itulah yang diolah di data prosesor untuk memunculkan absorbansi. Nah, absorbansi ini nanti akan sebanding dengan konsentrasi. Jadi, yang kita dapatkan dari eh, absorbansi itu, kita bisa masukkan absorbansi itu untuk kita dapatkan angka konsentrasi. Jadi kan kita nggak akan em, mengukur absorbansi doang ya di sampel itu. Ngapain kita ngukur absorbansi aja? Gunanya apa? Kita nggak akan punya makna, nggak akan ada interpretasinya terkait dengan sampel itu. Nah, kita perlukan dari absorbansi itu adalah ini apa konsentrasinya. Nah, kalau kita tahu misalnya konsentrasi vitamin C di jus mangga gitu kan, itu kan akan ada benefitnya, ada maknanya. Oh, ternyata jumlah persentase vitamin C di jus mangga ini sekian. Berarti kita harus minum sebanyak sekian sehari gitu. Gitu. Jadi ada bisa untuk interpretasi data kalau berupa konsentrasi. Nah, terus yang kedua adalah double beam, teman-teman. Konsepnya sama, hanya saja kalau double beam tentu akan ada dua sumber cahaya. Yang pertama adalah UV light, itu biasanya bisa dimunculkan oleh lampu deuterium atau D2 ini. Nah, kalau visible itu dimunculkan dari bohlam lampu atau lampu tungsten yang seperti biasa. Nah, sama kedua sumber cahaya ini akan memunculkan cahaya yang difokuskan oleh monokromator, sehingga nanti cahaya dari monokromator akan dikenakan ke sampel dan ada detektor yang akan mengolah perbedaan intensitas cahaya untuk dikonversi jadi absorbansi dan kita akan menggunakan data absorbansi itu untuk menghitung konsentrasi. Nah, terus sebelum jauh membahas, oh ya sebelumnya ini teman-teman perlu untuk di-record nggak? Maaf menyampaikannya di tengah-tengah, boleh di-record ya kalau teman-teman perlu. Jadi di alat itu spektro kita akan memasukkan satu gelas berbentuk seperti ini teman-teman. Ini namanya kuvet. Nah, kuvet ini berasal dari kristal gitu. Dia ada sisi jernih dan juga sisi buramnya. Yang boleh dipegang itu adalah sisi buramnya ini. Sisi buramnya. Tangan kita nggak boleh mengenai sisi jernihnya ya. Nanti akan keruh dan juga malah mengurangi validitas dari pengukuran. Recording in Karena progress. sidik jari kita akan nempel dan itu bisa lecet dan akan mengurangi kevalitan dari data. Nah, selain itu, tadi yang pertama diperhatikan tangan kita kalau mau megang itu harus di sisi yang buram. Terus yang kedua, sampel diisinya sebanyak 3/4 dari kuvet. Nggak boleh terlalu sedikit, tapi nggak boleh terlalu penuh juga. Kalau terlalu sedikit, nanti dia takutnya nggak dikenai sinar, karena sinarnya itu posisinya eh, sekitar setengah kuvet. Jadi sumber sinar itu akan menembus setengah dari
em, panjang kuvert. Maksudnya posisinya itu di sini, di tengah-tengah kuvert. Nah, kalau dia terlalu sedikit, nanti sampel tidak terkenai cahaya. Tapi kalau terlalu banyak, nanti juga takutnya tumpah dan malah mengotori alat. Dan nanti malah menimbulkan kerusakan gitu. Nah, ini kuvert yang umum ya, teman-teman. Tapi selain ukuran ini, ada juga ukuran yang lebih tipis. Kuvert yang lebih tipis itu keuntungannya dia bisa untuk menera. Jadi kalau di spektrofotometer itu kita mengukur dengan spektro itu namanya prosesnya namanya peneraan. Peneraan. Pengukuran absorbansi itu namanya peneraan. Nah, kuvert yang tipis tadi itu eh, ada keuntungannya untuk menera sampel yang atau sampel yang keruh. Cuman harganya sangat mahal dan juga penanganan sampelnya akan susah karena kuvetnya tipis, jadi menuangkannya itu perlu lebih hati-hati dan itu juga jarang ada di lab karena mahal ya. Jadi secara umum kita gunakan kuvet yang seperti ini, yang balok. Nah, tapi meskipun tadi saya bilang ya, bisa sampel keruh itu ditera dengan kuvet yang tipis, tapi uh, secara umum kalau kita menera sampel di spektro itu diperhatikan kekeruhannya jangan terlalu keruh. Karena kalau terlalu keruh nanti dia, misal kita punya sampel ini ya, yang harus diperhatikan itu sampelnya tidak boleh terlalu keruh. Bahasa lainnya tidak boleh terlalu absorptif. Maksudnya apa? Kalau sampel kita terlalu keruh, tentunya akan ada banyak molekul komponen di larutan tersebut ya. Jadi akan sangat buram gitu ya. Nah, cahaya yang diteruskan oleh monokromator tentu akan berhenti di sampel yang keruh tadi karena akan diserap banyak di sampel. Nah, tentunya kalau sampelnya terlalu keruh, maka detektor tidak bisa mendeteksi cahaya yang diteruskan karena sampel menyerap semua sebagian besar cahaya, sehingga yang diteruskan ke detektor itu tidak terlalu banyak. Gitu. Jadi solusi untuk sampel yang keruh, misalnya kalau kita diminta untuk menera, menguji, mengukur konsentrasi sampel yang keruh, misalnya tolong dong uji kadar vitamin C di jus mangga ini gitu. Jus mangga yang ada di pasaran itu kan em, lumayan viscous ya, lumayan kental, lumayan keruh gitu ya. Nah, itu nggak boleh langsung ditaruh di spektro tuh nggak boleh ya. Harus diencerkan dulu atau didilusi namanya. Nanti kita pelajari juga cara dilusi. Itu terkait kuvet ya teman-teman. Terus sebelum jauh kita bahas cara penggunaannya, kita tahu dulu harus prinsipnya. Tadi kan saya di awal sebut bahwa spektro itu sangat amat banyak jenisnya. Nah, apa batasannya? Batasannya itu adalah dua ini. Asalkan dia ada EMR atau electromagnetic radiation dan juga sampel dan mereka itu berinteraksi, maka itu diklasifikasikan dalam ilmu spektroskopi. Jadi, spektroskopi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara EMR atau electromagnetic radiation dengan sampel. Jadi harus ada dua itu. Ada EMR dan juga sampel dan interaksi keduanya. Nah, detailnya apa Bu? Detail dari EMR itu. IMR itu banyak, sebagiannya ada di sini. Ada sinar gamma, ada sinar X, UV, visible, infrared, sampai ke long wave atau gelombang panjang. Nah, teman-teman, yang alat yang kita pelajari itu ada di tengah ini.
Nah, detailnya itu seperti ini. Kan kita udah tahu ya, ada banyak jenis sinar, mulai dari gamma, X, UV visible, dan juga IR atau infrared. Nah, UV dan visible ini karena kita pelajari ya, teman-teman harus tahu panjang gelombangnya tuh di angka berapa. Karena nanti penting untuk penentuan cara perhitungan pemakaian spektro tuh nanti kita pakai ini. UV, ultraviolet itu secara real di kehidupan itu penampakannya seperti ini teman-teman sering lihat ya. Em, yang untuk pengujian skincare barangkali ya pernah lihat eh, lampu ini. Nah, juga, nah selain kita udah tahu bentuknya tuh seperti apa seperti ini, selain itu kita harus note bahwa panjang gelombang itu tuh 200 sampai 400 karena ini akan sering dibahas di artikel riset kalau kalian pakai alat ini. Nah, selain itu ada juga sinar tampak. Sinar tampak kalau kesehariannya ya sinar yang bisa kita lihat warnanya mulai dari merah Magiku Hibiniu ya. Kalau teman-teman dulu pernah tahu hafal ya waktu kecil ya. Itu lampunya namanya tungsten. Yang umum dipakai untuk sinar visible ini. Nah, visible ini kisaran lambdanya itu dari 400 sampai 740. Nah, apa sih fungsinya lambda? Ini teman-teman. Jadi, kan kita udah tahu ya, UV itu, maaf, saya mau ngobrol dulu. Siapa ini Mbak Nabila? UV ini panjang gelombangnya berapa Mbak? UV ini 200 sampai 400. Oke, kalau visible, Visible 400 sampai 740. mm-mm. Nah, coba kita bahas dulu yang visible ya teman-teman, karena ada di slide ini. Tadi dibilang dari 400 ini sampai 700. Nah, ini teman-teman perlu setidaknya tahu, nggak harus hafal nggak apa-apa karena banyak titik-titik tertentu aja. Oh, ternyata batasnya tuh dari merah, merah tuh 470 gitu sampai Mejiku Hibiniu ungu itu 400 gitu. Nah, teman-teman kan udah tahu batasnya 400 sampai eh 740 sampai 400. Terus yang di bawah 400 ini apa ya tadi? Oh, ultraviolet. Kisarannya dari 200 sampai 400. Berarti di sini posisinya ya. Nah, selain itu di atas lambda di atas merah tuh apa? Ya berarti infrared. Infrared dari 740 sampai 1000 gitu ya. Nanometer satuannya. Nah, teman-teman em, pergeser urutan ini itu berurutan dari lambda yang kecil sampai lambda yang besar. Dari sini juga gamma itu sampai ke long waves itu urut dari yang lambdanya kecil, gamma ini sangat kecil lambdanya, sampai yang long wave itu lambdanya sangat panjang atau panjang gelombangnya sangat panjang. Nah, kita udah tahu ya, panjang gelombang gamma tuh eh, kecil banget, kecil, sangat kecil. Nah, yang perlu kita ingat lagi adalah panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan energi. Jadi kalau panjang gelombangnya kecil, maka energinya besar. Nah, kita udah tahu kalau lambda atau panjang gelombang gamma ini kecil ya. Berarti dia punya energi yang besar, besar sekali. Nah, ini penting untuk diketahui korelasinya sama ini. Kan tadi kita pelajari ya, oh ternyata spektroskopi itu harus ada interaksi antara IMR sama sampel. Nah, interaksi yang seperti apa sih gitu? Ini teman-teman, sinar X tadi lambdanya kecil ya, lebih kecil dibanding UV vis. Nah, maka karena dia lambdanya kecil, berarti kan energinya besar sekali.
Nah, energi yang besar ini, transisi energinya menyebabkan dia dapat memutus ikatan molekul. Eh, Contohnya untuk mematikan sel kanker gitu ya. Tentunya juga yang akan berdampak pada sel sekitarnya yang sehat juga ikut mati karena adanya penyinaran sinar X ini. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu konsepnya. Oh, ternyata sinar X itu panjang gelombangnya kecil, jadi energinya gede. Nah, berarti energi yang gede itu bisa dampaknya pasti juga besar. Dampak yang seperti apa? Dampak untuk dia itu bisa memutus ikatan. Jadi kalau sinar X itu berarti dia bisa memutus ikatan karena energinya besar gitu. Nah, alat yang kita bahas nih UV vis tadi ya. Lambdanya sekitar 200 sampai 740. Lambda pertengahan lah ya bisa dibilang. Dan juga kalau lambdanya segitu, tentu juga energinya nggak sebesar sinar X. Nah, energi yang so-so itu, energi yang tidak cukup lah, cukup, itu em, menyebabkan dampak yang seperti apa? Menyebabkan transisi elektronik. Jadi, cuman bergerak aja elektron yang ada, molekul yang ada, gitu. Nah, em, maknanya apa? Maknanya, kan tadi kita sebut spektroskopi itu interaksi antara IMR. IMR itu adalah electromagnetic radiation atau sumber cahaya. Jadi IMR itu berbagai jenis sinar ya kalau bisa dibilang. Nah, sinar ini itu termasuk dalam energi. Nah, masa sinar itu termasuk dalam energi sih? Buktinya apa? Buktinya kalau kita berjemur di siang hari itu akan sangat amat terasa energi panasnya. Nah, itu bukti bahwa ternyata yang kita cuman lihat sebagai cahaya lampu gitu ya, yang nggak terlalu terang gitu ya. Misalnya cahaya matahari juga nggak terlalu sampai em, mem- nggak kelihatan lah dampaknya di keseharian ya. Tapi kalau kita berjemur di jam 12 siang terik, itu akan terasa energinya. Jadi kita di pagi sama sore itu nggak terlalu kerasa karena intensitas dan juga em, durasi kita terkenai cahaya itu nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau kita durasinya panjang dan juga intensitas cahayanya itu sedang tinggi, itu akan terasa energi sinar atau cahayanya. Nah, em, hubungannya apa tadi kan dampak dari energi UV itu adalah perubahan pergerakan transisi elektron ya. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah jadi nanti kan harus ada interaksi ya tadi ilmu spektroskop itu. Interaksinya seperti apa, Bu? Seperti ini. Cahaya itu akan diteruskan monokromator dan akan berinteraksi dengan sampel. Yaitu sampel molekul-molekul sampel di sini akan menyerap cahaya yang diberikan sehingga akan terjadi pengurangan intensitas gitu. Jadi betul kan ini termasuk dalam spektroskopi. Jadi harus ada interaksi antara light dan juga sampel. Nah, terus itu tadi UV, terjadi transisi elektronik. Nah, kalau infrared yang di bawah tadi itu gimana? Ini perlu teman-teman juga tahu karena ada juga alat IR gitu ya. Ini hanya berdampak karena energinya tadi lebih kecil ya dibanding UV karena kan urutannya di bawah ya. Berarti dia akan infrared tuh lambdanya lebih besar tapi energinya lebih kecil dibanding UV vis. Dampaknya gimana? Karena energinya tadi kecil, dia akan ha- tidak akan tidak akan bisa memutus, tidak akan bisa memindah, hanya bisa menggetarkan gitu. Nah, dampak dari IR itu cuma bisa menggetarkan. Nah, nanti kalau kita kenai eh, sampel itu dengan energi IR atau cahaya infrared, kalau energinya itu tepat sama, nanti akan menyebabkan vibrasi. Nah, vibrasi ini
frekuensinya itu spesifik sekali setiap gugus fungsi. Jadi kita akan bisa identifikasi senyawa tertentu karena kan tiap senyawa memiliki gugus fungsi yang berbeda-beda. Nah, gugus fungsi yang berbeda-beda ini akan menimbulkan em, frekuensi vibrasi yang berbeda-beda yang dalam data itu bentuknya adalah spektra. Eh, tapi itu beda topik. Nanti kalau kalian ketemu, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nah, kalau microwave dampaknya itu hanya dia berotasi aja. Kalau radio frekuensi itu bisa terjadi nuclear spin dan juga electronic spin. Nah, tadi seperti yang Mbak siapa ya? Tadi Mbak, maaf saya lupa namanya. Tadi yang jawab absorpsi itu adalah penyerapan, betul sekali. Prinsipnya itu prinsip kerja UV phase spektrofotometer itu dirangkum dalam kalimat ini ya teman-teman. Jadi prinsip kerjanya tuh dia pakai absorpsi sinar UV dan visible oleh molekul yang memiliki gugus kromofor yang sama. Nah, gugus kromofor itu apa? Gugus kromofor ini bisa boleh dibaca Mbak Halidah. Gugus kromofor ini apa Mbak? Boleh dibaca, bantu baca. Mbak Halidah Arini. Saya Ibu, maaf, Ya, gugus. nggak apa-apa dibaca sepemahaman Mbak Halidah aja nggak apa-apa. Nanti kalau salah saya koreksi. Gimana Mbak Halidah dibaca nggak apa-apa bahasa Inggrisnya nggak apa-apa. Nanti saya eh, sampaikan artinya. Yang gugus kromofor itu berarti yang pertama saturated group sama yang kedua itu form a certain color. Jadi saya belum tahu Bu apa artinya. Jadi mohon maaf nggak bisa menjelaskan lebih lanjut. Maaf Ibu. Oke, nggak apa-apa. Mbak Halidah coba baca bawahnya juga. Gimana Ini, Ibu? ini yang di bawahnya dibaca juga. Oke, yang auxochrome itu saturated group, yang kedua itu affect wavelength and absorbance intensity. Betul. Jadi tadi kan di awal siapa yang jawab Mbak? Mbak siapa ya? Mbak. Tadi yang jawab absorpsi itu siapa? Boleh. eh, Faza Ibu. oh iya, Mbak Faza ya. Mbak Ya, Faza saya jelas Ibu. ya. Betul, Mbak Fazan jelasin kalau absorpsi itu penyerapan, penyerapan sinar UV dan visible oleh molekul yang memiliki gugus kromofor. Nah, kenapa molekul itu bisa menyerap cahaya tersebut? Karena dia punya gugus kromofor. Nah, gugus kromofor itu apa? Gugusnya gugus kromofor adalah gugus yang unsaturated atau tidak jenuh, yang dia itu bisa membentuk warna tertentu gitu ya. Nah, selain itu juga ada istilah lain yaitu auxokrom. Dia itu gugus jenuh yang bisa mempengaruhi panjang gelombang dan juga intensitas dari absorpsi. Nah, contoh dari pewarna yang sering dipakai itu adalah methylene blue dan juga methyl orange ini, teman-teman. Intinya adalah kalau Em, prinsip kerja dari spektro itu adalah penyerapan cahaya, baik itu UV dan vis, oleh molekul. Kenapa bisa? Karena dia punya gugus kromofor. Itu intinya. Nah, teman-teman tadi udah tahu ya kisaran lambda dari berbagai sinar tampak ini dari Magicu Hibinio. Boleh Mbak Dinar sebutkan lambda dari warna kuning? Warna kuning itu maksudnya yang divisible lambdanya sekitar 500 Ibu. 560 sampai 580. Betul. 600.
Iya, betul. 580 sampai 560 ya. Nah, kalau kita punya sampel seperti ini ya, ini warna kuning bukan? Nah, kita udah tahu kalau secara kenampakan itu lambdanya itu sebesar 580 nanometer warna kuning ya. Tapi, nah ini sebelumnya saya mau jelasin juga untuk preparasi sampel, larutan sampel itu yang perlu diperhatikan tadi seperti yang saya sebut proper turbidity atau turbiditas yang pas gitu ya dan tidak terlalu absorptif. Jadi kalau dia sangat keruh, sangat kental itu perlu untuk didilusi atau diencerkan dulu dengan solvent yang sesuai karakternya. Misalnya kalau minyak lemak itu sifatnya apa Mbak Dinar? Polar atau non polar? Pola. Polar kah? Kalau Mbak Nabila, minyak itu sifatnya polar atau non-polar ya? Kalau tahu saya minyak sama lemak itu non polar. Non-polar kah? Nah, satu lagi, saya mau tanya pendapatnya Mas Aldo. Minyak lemak polar atau non-polar, Mas Aldo? Mas Aldo, kedengeran nggak suara saya? Ini masnya nge-freeze atau pakai foto sih? Oke, kalau gitu Mbak siapa ya? Mbak Halida, Ibu, minyak lemak polar atau non-polar? kalau menurut saya non polar Kenapa? karena apa ya? Em, belum bisa menjelaskan, Bu. Iya, betul ya. Dia non-polar. Non-polar karena dia nggak punya perbedaan em, muatan yang drastis. Nggak seperti air ya. Dia punya, air kan H2O. Dia punya muatan listrik yang berbeda jauh. Yang satunya H plus, yang satunya OH min. Makanya dia mudah untuk menarik senyawa lain gitu. Nah, kita udah tahu minyak lemak itu non-polar. Terus kita punya minyak dan lemak yang misalnya cukup keruh gitu, kita kalau mau nerah minyak lemak itu berarti harus dilusi. Nah, dilusinya dengan pelarut ya. Pelarut non-polar tuh apa aja, Mbak? Mbak Halidah atau teman-teman yang lain? Larut non polar itu Mhm. eh, benzena, Betul? terus eh ini Bu, apa yang di ethyl ether itu non polar atau bukan ya Iya, Bu? iya, betul betul. DE ya, atau PE juga sharing dan juga heksan gitu ya. Nah, itu teman-teman, em, kita harus tahu dulu dilusi dulu. Nah, kalau udah didilusi, kita harus tahu juga kita mau atur panjang gelombang dari alat spektro kita tuh berapa gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu lambdanya, Mbak Dinar udah sebut 580 Bu, karena warna kuning sampel kita gitu. Nah, tapi kalau kita mau menara warna kuning, itu kita harus cari dulu warna komplementernya berapa. Nah, kita pakai lambda dari warna komplementer itu untuk menara. Ini detailnya ada di sini. Jadi, peraturan ya, ini penting untuk dicatat teman-teman. Em, ya penting untuk UTS kalian lah eh, em, keywordnya seperti itu. Nah, eh, jadi untuk penentuan lambda dari alat spektrofotometer itu cara penentuannya itu kita harus mencari warna komplementer dari warna tampak sampel kita. Nah, misalnya warna tampak sampel kita itu adalah kuning tadi. Kuning kan lambdanya 580 ya. Nah, yang di set di spektro itu bukan 5
80, tapi justru warna komplementernya yaitu violet atau lambdanya itu 430 gitu ya. Seperti ini. Nah, dia ngeset alatnya itu di 430 karena di lambdanya violet color atau warna komplementer dari si kuning sampel kita. Nah, kalau kita udah dapat literaturnya yang bilang lambdanya sampel itu segini loh. Nah, meskipun kita udah tahu lambda literatur kita dapat 430 gitu ya, di textbook juga 430, tapi kita harus pastikan dulu em, dengan sampel kita karena kan warna kuning itu sangat beragam. Kuning dari minyak sawit, kuning dari minyak kelapa itu kan tentu berbeda-beda. Nah, makanya kita pakai sampel kita yang udah kita dilusi itu, kita terah eh, satu sampel tersebut di beragam panjang gelombang. Seperti ini grafiknya. Grafik X itu panjang gelombang, grafik Y itu absorbansi. Sumbu X-nya panjang gelombang, sumbu Y absorbansi. Kita udah tahu, kita udah jelas banget ngeset eh, atur. Jadi di spektrum nanti kita bisa tulis lambdanya yang dibutuhkan berapa. Pencet tuh 430 gitu. Nah, selain 430 kita harus tera juga sampel kita itu di panjang gelombang bawahnya yang lebih kecil dan juga atasnya yang lebih besar. Misalnya di titik ini kita mau tahu eh, absorbensi dia di 420. Terus di sini 440 gitu. Nah, ternyata kita harus pastikan dulu absorbensi tertinggi itu ada di mana sih? Di karena kan untuk memastikan warna yang kita tera tuh maksimal absorbensinya gitu. Jadi kita em, variasikan di beberapa titik. Nah, kalau kita udah tahu di 420 tuh absorbensinya misal 7 Bu. Terus di 440 panjang gelombang itu munculnya malah 6. Jadi yang maksimal di angka 10 tuh misalnya di 430. Nah, berarti boleh udah kalian pakai lambda 430 gitu. Ini proses ini namanya optimalisasi panjang gelombang. Nah, rumusnya ya tadi ya ini yang penting banget untuk diketahui ya teman-teman karena ini sering banget akan teman-teman temui di lab besok. Kalau teman-teman punya sampel merah harus nera di lambda berapa? Berarti kan 500. Kalau sampelnya hijau berarti di 420 gitu. Nah, terus ini Mbak Dinar boleh dibaca nggak slide ini? Baik, Ibu. Jadi untuk kuantitatif analisis itu pakai hukum Bir yang pertama. Nah, bumpir itu jika sinar dengan intensitas awal atau I0 dilewatkan larutan dengan konsentrasi T, maka intensitas berkurang menjadi IT atau I akhir yang sebanding dengan konsentrasi T atau I0 per IT sama dengan K kali C. Nah, untuk hukum yang kedua itu hukum Lambert Bir Boger yang dimana jika sinar dengan intensitas awal I0 dilewatkan dengan larutan tebal B, maka intensitas berkurang menjadi IT atau I akhir yang sebanding dengan B sama dengan I0 per IT sama dengan K kali B. Iya, betul teman-teman. Tadi saya udah cerita juga ya. Jadi konsentrasi dan juga tebal dari kurva itu sebanding dengan pengurangan intensitas cahaya. Jadi ini bisa dibaca sinar intensitas awal dilewatkan larutan konsentrasinya C, maka intensitas berkurang jadi IT. Nah, jadi intinya adalah em, pengurangan intensitas sinar itu akan sebanding dengan besarnya konsentrasi dan juga tebal kuvert. Makanya dari hukum ini Lambert-Beer ini dirumuskan satu rumus yaitu ini. Dia
Intinya dari angka absorbensi kita akan nanti ada epsilon dikali B dikali C. Nah, kita akan dapat konsentrasi ini dasarnya adalah teori ini bahwa kita bisa mengukur konsentrasi karena kita punya data pengurangan intensitas cahaya gitu. Detail rumusnya bisa dipelajari di sini. Nah, karena kenapa teman-teman? Karena seperti yang saya sampaikan dari alat kita, dari spektro itu yang muncul adalah angka A aja. Padahal yang kita perlukan itu adalah data C atau konsentrasi. Nanti kita belajar di video. Nah, teman-teman, jadi gimana caranya kita untuk menentukan konsentrasi dari sampel? Caranya adalah dengan membandingkan absorbensi sampel dengan absorbensi larutan standar. Nah, sebelum saya jelasin, mau ngecek dulu ini udah pada tahu belum yang namanya kurva standar itu apa? Mbak Devina udah tahu belum kurva standar itu apa ya? Belum tahu banget, baru tahu cukup tahu tapi nggak tahu banget sih. Tahu saya tuh standar dulu buat tentuin konsentrasi dari sampel. Terus sebenarnya Gi- udah oleh Gimana Mbak? Kurang jelas suaranya tadi. sejauh yang saya pahami itu masker itu digunakan menentukan konsentrasi dari sampel apabila diketahui nilai OD-nya. Jadi kita buat sampel standar dulu untuk buat kurva standar, nanti dapat rumusnya. Habis itu nilai OD yang kita dari spektro kita masukin rumus. Konsentrasi dari sampel itu berapa? Betul, betul sekali. Jadi teman-teman, seperti yang Mbak Devina ceritain tadi ya, kan kita diperintahkan misalnya untuk mencari kadar vitamin C di jus jambu, katakanlah seperti itu. Nah, vitamin C ini kan kita harus tahu dulu eh, bentuk murni vitamin C itu seperti apa. Nah, kita makanya untuk mencari tahu itu kita beli dulu standar vitamin C. Misalnya kalau vitamin A kita beli dulu standar beta karoten. Jadi standar standar itu adalah zat murninya tanpa campuran apapun. Soalnya kalau di sampel itu kan jus mangga katakanlah itu kan bercampur ya antara em, vitamin A, C dan lain-lain ya di situ dan juga serat tentu saja. Itu kan sangat amat kompleks. Makanya kita harus punya dulu pembandingnya, yaitu zat murni yang kita sebut standar. Buat teman-teman yang angkatan 24 ya, barangkali belum familiar. Nah, standar ini kita, kan standar itu bentuknya seringkali bubuk serbuk gitu ya. Dan itu sangat mahal harganya, jadi kita belinya biasanya dalam miligram. Nah, kita miligram itu dan ditempatkannya tuh harus di wadah tertutup dan juga kedap air gitu. Nah, itu kita buka dari wadah, terus kita nggak usah timbang lagi karena kan dari supplier udah kita pesen misalnya 20 miligram Pak. Nah, itu sudah ditimbangkan dari suppliernya. Jadi, tugas kita hanyalah untuk mendilusi atau em, melarutkan standar tersebut di pelarut yang kita mau pakai, misalnya heksan gitu. Nah, heksan dengan perhitungan tertentu, volume tertentu kita larutkan dan kita taruh ke labu ukur dan dibilas sampai betul-betul semua bubuk serbuknya itu larut gitu ya. Jadi wadahnya itu bersih, harus dipastikan bersih. Nah, nah kita sebelum jauh mm, mem- membuat variasi itu kita biasanya ada istilah ini teman-teman.
larutan stok dan juga larutan kerja. Jadi larutan stok ini adalah berasal dari dilusi pertama kita dari standar tadi. Jadi standarnya berapa dicuci bersih dengan pelarut. Nah, pelarut itu tadi kita buat dengan konsentrasi tertentu. Misalnya kita perlunya segini, 250 miligram dalam 1 liter. Tentu aja kita nggak melarutkannya dalam liter ya. 1 liter kan besar sekali ya. Tentu saja, misalnya kita kurangi satuannya, misalnya jadi penyebutnya misalnya jadi 10 mili, berarti atasnya juga dibagi angka yang sama gitu ya. Untuk bawahnya itu jadi cuman 10 mili. Kita nggak harus melarutkan sebanyak ini dalam 1 liter gitu. Jadi akan ada perhitungannya. Terus perhitungan matematika biasalah, atas bawah dibagi angka yang sama untuk dapat bawahnya itu angka yang kita inginkan. Nah, selain larutan stok, kita juga harus punya larutan kerja. Larutan kerja ini adalah pengenceran dari larutan stok. Jadi misalnya kita ambil berapa mili dari larutan stok, terus kita encerkan lagi untuk membentuk konsentrasi yang baru. Nah, ini penting sekali untuk dibiasakan dilakukan karena kalau larutan kerja kita rusak atau kecampur atau tumpah, kita bisa punya larutan stok yang asli konsentrasinya masih sama gitu ya. Jadi nggak perlu beli lagi baru gitu. Nah, terus dari larutan kerja ini kita variasikan konsentrasi larutan standarnya mulai dari 0 sampai 25 mili per liter misalnya. Miligram per liter misalnya. Kembali lagi ke tadi. Nah, ini teman-teman. Am, Mbak Divina tadi udah cerita ya, ngebuat mm, kurva dulu, variasi konsentrasi standarnya, mulai biasanya dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 gitu ya. Dan intervalnya harus sama, seiring seiring peningkatan. Nah, tentu saja setiap konsentrasi itu akan kita tera, absorbensinya berapa angkanya, terus kita buat grafik. Nah, yang perlu diperhatikan ada dua di sini, teman-teman. Jadi kita harus pastikan bahwa interval konsentrasi ini kan udah kita buat sama ya. Naiknya satu-satu tiap kenaikan titik gitu ya. Nah, berarti hal yang sama harus kita dapatkan di sumbu Y. Karena kan sumbu X-nya tadi meningkatnya kompak gitu ya, satu-satu gitu. Nah, berarti kenaikan absorbensinya karena konsentrasinya itu juga naiknya sama. Jadi absorbensinya harusnya logikanya peningkatannya juga sebanding kan. Misalnya ini tiap naik 1 gram per liter itu dia menghasilkan absorbensi 0,2. Terus ini naik lagi satu, berarti 0,2 di atas 0,2 dari 0,4 gitu sampai di titik akhir. Nah, ini akan menghasilkan kalau dia rapi seperti ini, regresinya akan menghasilkan angka yang mendekati satu dan itu wajib ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kita pengen datanya valid. Kan kita udah buat konsentrasi yang fix. Kita tahu betul bahwa tiap satu tiap interval itu bedanya satu. Nah, berarti kan absorbensinya juga harusnya peningkatannya setiap 0,2. Nah, tiap titik itu seperti itu ya. Nah, terus kalau kita udah dapat R kuadrat atau regresinya yang mendekati satu itu, kita akan dapat juga persamaan garis yang Y sama dengan AX plus B gitu kan. Nah, itu kita gunakan untuk menghitung konsentrasi dari sampel. Karena yang data yang kita dapat dari sampel itu adalah absorbensi ya. Misalnya kita udah tahu absorbensinya 0,7. Nah, kita tarik kalau di kurva secara manual, kita bisa tarik garis gitu ya ke
titik garis linearnya, terus ditarik garis ke sumbu X. Nanti dapat 3,5 gram per liter ini. Atau juga bisa langsung kita masukkan ke persamaannya. Ini kita masukkan angka absorbensi, itu kan angka Y ya. Nah, angka Y ini kita masukkan aja absorbensinya berapa. Nanti kita bisa dapat angka X ini. Nah, selain itu teman-teman udah jelas ya, nanti kita belajar lewat video. Ya, ini udah masuk ke video. Sebentar. Nah, sebelum jauh kita bahas, saya jelaskan dulu di video ini, itu sebetulnya menguji vitamin ya teman-teman. Jadi, sebentar, tunggu. Nah, ini saya rekomendasikan buat teman-teman pelajari channelnya karena sangat detail untuk bahan teman-teman itu preparasi di lab ya, biar punya skill lab yang bagus. Karena detail banget sampai alatnya, tiap tahapnya itu dibahas. Nah, sebelum jauh kita pelajari video ini, yang mau saya tekankan em, di sini itu untuk menguji kasusnya ya. Spektro itu untuk menguji vitamin A. Ini udah kelihatan kan ya slide YouTube ya sekarang ya, Mbak Devina. Sudah Ibu. Mbak Sabrina udah kelihatan YouTube-nya ya? Sudah Ibu, sudah. Sudah. Kelihatan Bu. Maaf, tadi ke mute. Yes. Nah, di sini untuk menguji vitamin A, teman-teman. Nah, vitamin A ini dia menggunakan sampel minyak yang tidak difortifikasi vitamin A, berarti blanko dia sebutnya, dan juga minyak yang sudah difortifikasi vitamin A. Yang mana ini berarti kita menguji perbedaan konten vitamin A-nya tuh berapa. Jadilah dia nanti dapat persentase vitamin A. Tapi di kasus ini kan berarti kita tahu bahwa di kasus video ini tuh nggak perlu kurva standar yang berbeda dengan cara yang saya jelaskan tadi. Tapi secara umum kita sebaiknya perlu untuk punya kurva standar, terutama kalau menulis di literatur artikel ilmiah riset gitu. Ini kita lihat dulu sama-sama, nanti saya jelasin. Viewers, welcome to Microchem's experiments. Today we are going to determine the vitamin A concentration in soybean oil. To do this, we need to go through 3 steps, such as sample and blank preparation, taking absorbance, and calculation. To conduct the test, we need a balance machine, Ya, tadi gambar dari timbangan analit dan juga mikropipet ya, teman-teman. Pipet, UV spectrophotometer, ini volumetric flask, wet skew. Ini labu ukur dan ini kuvet. Nah, kuvet ini perlu untuk dijaga kebersihannya dan kekeringannya di kotak penyimpanannya. And hexane, an unfortified soybean oil. Nah, ini seperti yang saya sebut tadi ya, pelarutnya untuk minyak dia nonpolar yaitu N-hexan atau PE. Oil. Let's start the analysis. At first, we will prepare sample and sample blank together. Bring oil sample along with unfortified oil. Bring 2 volumetric flasks of 25 ml. We will prepare our oil sample in one flask and at the same time we will prepare sample blank in another flask using the unfortified oil. Take 2 grams oil sample in the flask labeled with sample to prepare sample in it.
Nah, ini teman-teman kalau mau ngambil sampel itu eh, yang cair seringkali pakai mikropipet ya kalau yang lebih akuratnya. Terus juga em, diambilnya nimbangnya itu dari sisi atas. Jadi timbangan analit ini pintunya bisa dibuka. Sisi samping bisa dari atas. Kalau cair berarti kan lebih enak untuk dari atas. Terus juga perlu diperhatikan untuk kalibrasi dulu ya. Dipastikan kita nggak boleh menekan-nekan sisi ini, sisi pengukurannya ini nggak boleh ditekan-tekan. Kalau membersihkan itu dengan kuas, dengan lembut, dan juga em, harus diterah. Terah itu mengenolkan. Jadi tadi setelah nimbang labu itu kan labunya beratnya misalnya 10 em, gram gitu ya. Itu harus dienolkan dulu untuk menimbang sampel. Namanya diterah. Count the sample weight. Take 2 grams unfortified oil in another flask in which sample blank will be prepared. Nah, menerah mengambilnya juga teman-teman, kalau bisa itu nggak mengenai, maksudnya tidak melebar-melebar. Jadi eh, tepat langsung ke bawah ataupun juga bisa em, lewat lehernya. Nah, tapi kan kalau lewat leher nanti kita menuangkan solvennya juga harus dibilas dengan solven lehernya gitu. Iklan dulu ya. Sebentar-sebentar. Ya. Bring in hexane. We will use it to dilute the sample and unfortified oil. Now add enough amount of N-hexane in the flask containing the sample to make the final volume of 25 ml. Teman-teman, suara dari videonya kedengaran juga kan ya? Kedengeran Ibu. Oh iya, oke. Unfortified oil in the same way to prepare sample blank. Shake both of the flasks to dissolve oil in N-hexane completely.
sample and blank are prepared successfully. Make ready a UV spectrophotometer and turn the power on. Nah, teman-teman, di sini itu UV yang dipakai itu terpisah dengan komputer prosesor datanya. Tapi seringkali data absorbensinya tuh langsung ada di alatnya juga bisa. Jadi beragam jenis ya. Ini yang tipe jadulnya. Open the spectrophotometer software in the connected computer. Connect the software with the spectrophotometer and select the basic fixed option. Now select the settings option to set the wavelength and other preference. In the description box, type the test details, for example, sample name, test name, etc. Now set the wavelength at 325 nanometer. Nah, ini tahap yang penting teman-teman, penentuan panjang gelombang. Dia langsung tetapin 325 untuk menera vitamin A di minyak lemak. Nah, ini harus berdasarkan literatur riset sebelumnya ya. Dan juga lebih baik untuk dilakukan optimalisasi panjang gelombang eh, dengan cara yang saya sampaikan tadi, divariasikan, ditera di beberapa panjang gelombang untuk tahu absorbensi yang paling tinggi itu di mana dengan satu sampel yang sama. Set the number of sample as 2 and rename the sample ID as sample name and sample blank. Now click on laser icon. The instrument is asking for blank or diluent. Bring everything needed for this step. Nah, ini penting juga teman-teman, yang perlu disiapkan di samping spektro itu adalah kuvetnya, terus juga dilusi atau solvennya, dan juga sampelnya, dan juga discard beaker atau gelas beker untuk pembuangan. Satu paket gitu. Nah, ini perhatikan cara pengambilannya. Tangannya itu menyentuh di sisi yang buram. Sisi jernihnya nggak boleh kesentuh. Terus setiap kita mau menara itu harus dicuci dengan zat yang mau kita tera. Maksudnya misalnya kalau mau menara N-heksannya doang, berarti kita cuci dengan N-heksan. Kalau nanti menara sampel juga dicuci dulu dengan sampelnya. Jadi kita membuat sampel itu yang lebih banyak karena nanti dipakai juga untuk pencucian kuvet. Wash the quartz cuvette with N-hexane several times. Now fill the cuvette with N-hexane. Clean and dry the outer surface of the cuvette using a soft tissue paper. Nah, ini kalau teman-teman udah mencuci dan juga dituangkan heksannya, heksannya itu 3/4 dari kuvet dan juga boleh untuk dibersihkan dengan tisu yang lembut. Jadi tidak melukai sisi jernih. Insert the cuvette into the cuvette holder of the spectrophotometer. Nah, ini arah dari kuvet juga sangat penting.
em, sisi jernih harus mengarah pada sinar karena nanti kan sampel yang kita tera itu harus dilalui sinar berarti harus em, tepat pada sisi jernihnya sinarnya. Ya, iklan dulu. Click on OK for blank absorbance minimization. Click on Continue to get the instrument ready for taking absorbance of sample and sample blank. Now the instrument is asking for sample. Insert the n-hexane and wash the cuvette with prepared sample. Nah, ini dicuci dulu ya dengan sampel. Cuvette with prepared sample and dry the outer surface with tissue paper. Insert the cuvette into the cuvette holder of the spectrophotometer again. Click on OK for taking absorbance of sample. Sample absorbance is taken successfully. Now the instrument is asking for sample blank. Insert the sample and wash the cuvette with prepared sample blank. Fill the cuvette with sample blank and dry the outer surface with tissue paper. Ini bisa dilihat ya 3/4 isinya. Click on OK to take the sample blank absorbance. Absorbance of sample blank is taken successfully. Now click on Report option to see the absorbance of sample and sample blank. In this test, we found the absorbance of sample is 0.648 and the absorbance of sample blank is 0.358. Content from the cuvette and wash it with n-hexane. Nah, teman-teman ini sebelum disimpan itu perlu banget dicuci lagi pakai dilusinya, solvennya aslinya untuk menghilangkan semua kotoran sampel yang ada. Terus dikeringkan dan baru
simpan di kotak kuvet. Bentar, iklan lagi. Keep the cuvette in its cover carefully. Now we will calculate the vitamin A concentration. First, we will put the values in the right side of the board. Sample absorbance AS is 0.648. Absorbance of sample blank AB is 0.358. Sample weight W is 2.08 grams. We diluted our sample to make 25 ml, that's why the final volume VF is 25 ml. Correction factor of UV spectrophotometer CF is 1. We know that the retinal permitted absorption coefficient. Nah, yang perlu diperhatikan ini correction factor of UV atau CF-nya itu 1. Ini artinya tuh tebal, tebal kuvet tadi ya yang dibahas di rumus. Itu 1. In hexane, A is 0.092 liter per milligram per centimeter. Vitamin A is found in two forms, retinal palmitate and retinol. Now we will put the values in the first equation to estimate the vitamin A as retinol. Nah, ini teman-teman rumusnya dimasukin aja semua data. Eh, Kalau dia pengen tahu retinol secara umum pakai rumus yang atas. Kalau pengen tahu retinol yang ada di palmitat spesifik itu berarti pakai rumus yang ada di bawah. Dikalikan dengan koefisien absorpsi dari retinol palmitat di heksan. Ini ada juga di literatur spesifik tiap sampel berbeda-beda. Now we will put the values in the second equation to estimate the vitamin A as retinal palmitate. Solving the equation, we got the vitamin A as retinal palmitate in our sample is 37.88 ppm. Ya, itu tadi ya teman-teman udah sampai perhitungannya. Kita kembali ke PPT. Jadi teman-teman pesan banget saya tuh kalau menilai itu pengen banget teman-teman juga dapat nilai yang baik. Jadi saya harapkan teman-teman juga belajar dengan baik, terutama belajar dari PPT, diisi tugas-tugasnya, case study yang paling akhir nanti dikerjakan bareng-bareng sama teman-teman mumpung boleh diskusikan sebelum ujian. Nanti dikerjakan bersama, belajar bersama, baru saat ujian mengerjakannya mandiri sendiri-sendiri gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman nilainya baik-baik dengan teman-teman juga membantu saya untuk dengan cara belajar yang baik juga ya. Nah, tadi udah kita pelajari cara penggunaan UV vis spektro dan ini nanti teman-teman bisa banget search juga di YouTube mandiri juga boleh pakai link ini boleh cara buat kurva standar di Excel dan juga kalkulator. Ada caranya. Nah, terus beranjak ke aplikasinya, teman-teman. Aplikasi dari UVV Spectro itu untuk menguji apa aja? Banyak, mulai dari metal, anorganik, dan juga bahkan organik. Eh, dan juga spesifik sekali zat pewarnanya dan juga memunculkan warna yang spesifik juga. Secara umum, cara determinasinya atau cara penentuannya itu sampel dikasih tergantung ya, beragam sekali caranya. Ini kalau
organik sampel itu bisa dikasih larutan asam, nanti dia jadi larutan yang jernih, terus perlu diwarnai, terus lalu bisa ditara di UV vis spektro. Nah, kalau lipid caranya ditaruh dulu di suhu yang sangat tinggi, terus suhunya 550 derajat Celcius, lalu didestruksi kering dengan HNO3. Ya, gitu. Nanti jadi clear solution juga nanti diwarnai dan ditera. Nah, ini dampak baik dan juga kekurangannya ada eh, di list ini. Boleh mungkin Mbak, siapa nih? Mas Jadid baca boleh Mas? Bantu baca slide ini boleh? Gimana? Belum? Boleh bantu baca slide ini barangkali? Iya. Eh, ini dibaca baca aja atau di translate sekalian, Bu? Boleh dijelasin, terserah Mas Jadid. Oh, boleh deh. Baik. Mm-mm. Ini ada kelebihan dan kekurangan itu. Yang pertama itu Kelebihan dan kelebihan itu. kekurangan apa Mas? Dari kelebihan dan kekurangan dari apa? Tadi kita bahas apa aja sih? Membahas alat apa namanya? Aduh, lupa namanya, Bu. Maaf. Ayo, udah sering banget saya sebut dari tadi. Seingat Mas aja apa? Nanti saya koreksi. Apa Mas? Nggak apa-apa. Nanti saya koreksi kok. Tuh. Iya. Ada oksidator atau apa ya, Bu? Lupa namanya. Bu. Apa? Nggak dengar? Apa Mas? Oksidator Oksidator? Bukan, atau kan ya? spektrofotometer. Oh, spektrofotometer. Iya. Iya. Oke, dibaca Mas. Spektrofotometer kelebihannya itu bisa selektif, jadi bisa apa ya? eh, Disesuaikan dengan sampelnya, terus sensitif, indikator itu sensitif, jadi mudah apa ya bereaksi sama apa sampelnya itu, sama kegunaannya itu luas, bisa buat apa aja. Sedangkan kalau untuk kelemahannya itu kurang praktis sama mahal, itu apa ya dia butuh banyak reaksi yang digunakan selama penggunaan. Terus untuk setiap anil itu perlu pengompleks. Pengompleksnya sendiri ini yang nggak selektif atau sering gangguan bisa campur-campur. Habis itu perlu pengkondisi asam basah, perlu oksidator atau redaktor, sama memerlukan waktu yang lebih lama dalam penggunaan. Makasih Mas Jadid. Tadi Mas Jadid bilang penggunaannya luas, betul. Nah, penggunaannya buat apa aja Mas? Alat ini. Kalau yang saya tahu ya Bu, itu bisa buat pengujian kadar zat tertentu. Terus misalkan apa ya bisa buat ya bukan menguji sih Bu, apa yang mengukur atau memperkirakan kadar zat dari suatu zat, sama ini kalau yang saya tahu Bu, aduh. Iya betul, untuk menguji konsentrasi ya. Nah, iya Dari Bu. Nah, konsentrasinya apa aja? Tadi yang saya slide sebelumnya ya, bisa untuk metal, organik ataupun non organik ya. Ini udah saya sampaikan kan? Nah, terus teman-teman, makasih Mas Jadid udah jelasin kelebihan kekurangannya. Nanti perlu dikerjakan ya case study ini. Bukan dikerjakan untuk dikumpulkan, tapi dikerjakan untuk belajar UTS gitu ya. Nah, boleh dibaca nggak Mas Jadid ini case study-nya? Untuk case study itu diberikan data absorbansi larutan standar dan beta karoten yang berwarna merah jingga dan diamati dengan panjang gelombang 440 meter menggunakan alat spektrofotometer UV visible sebagai berikut. Menggunakan 5 buah melon yang diekstrak dengan petroliometer
dan volume dibuat menjadi 100 ml. Kemudian dari 1 ml tersebut diencerkan menjadi 50 mililiter dan memberikan absorbensi sebesar 0,3. Yang pertama itu hitung persenan kadar beta karoten dalam sampel buah melon tersebut. Mengapa panjang gelombang yang digunakan sekitar 440 Nm sama bagaimana kelebihan dari spektrofotometri visible ini. Ya, nanti tolong dipelajari dan dijawab ya. Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira nomor B, poin B. Ini dari cerita saya tadi bisa disimpulkan mungkin Mbak Saya Melati. Bu, Ya, Mas Jadid mau coba? boleh deh Bu. Ya, Yang B ini kenapa 440 meter? Karena di gelombang spektrum warna itu 440 meter itu kan dekat ke merah atau jingga. Nah, sedangkan warna beta karoten sendiri itu salah satu pigmen utama di warna-warna tersebut. Jadi bisa buat uji konsentrasi dari kadar beta karoten ini. Mas Jadid mah nggak dengerin saya ya. Ibu. Ini loh Mas, betul, betul, setengah betul. Coba ada yang mau membantu Mas Jadid gak? Mbak Sri Melati atau Mbak Devina mau? Izin menjawab, Bu. Boleh. Gimana Mbak? Eh, Sedijelasin Ibu tadi tuh digunakan spektrometer sekitar 440 nm itu karena itu merupakan warna violet yang komplementernya merah jingga. Terima kasih Mbak. Iya ini betul banget ya. Jadi ini krusial banget. Kita tuh nggak menera panjang gelombang dari sinar tampak sampel kita, bukan sampel, bukan eh, bukan sinar tampak dari merah jingga Mas yang kita tera, tapi warna komplementer dari merah jingga atau warna sampel kita gitu Oh, ya Mas Jadid. tadi maaf Bu, tadi saya ngomong merah Bu. Iya merah betul gini. Hmm, Jadi warna beta karoten itu kan merah jingga ya Mas. Nah yang kita tera di spektro itu adalah warna komplementernya. Warna komplementer tuh warna kebalikan gitu ya Mas. Udah betul kok Mas Jadid udah betul. Cuman perlu ditambah warna komplementernya gitu ya Mas. iya Bu. Oke, terima kasih ya. Gini Mas, boleh dijelasin ulang nggak? Kan tadi kita punya sampel tuh merah jingga. Nah, merah jingga, saya nggak tahu merah jingga yang mana ya. Tapi kita tahu tadi 440 lah ya. Eh, Panjang gelombang yang di setting. Berarti kan sekitar di sini ya. Mungkin ini kali ya, merah jingga itu. Nah, itu kalau merah jingga di sini kan berarti sekitar kalau warna kuning 580 tadi kata Mbak siapa? Mbak Danur ya. Mbak Danur bilang 580. Tapi bukan berarti kan di atasnya sekitar 600 ya. Kalau merah jingga itu lambdanya sekitar 600. Nah, tapi bukan 600 yang kita pakai, justru warna komplementernya atau yaitu 440. Kenapa gitu? Karena absorpsi ini tolong dicatat ya, saya nggak akan catat di PPT. Nanti untuk membedakan teman-teman yang menyimak atau enggak dari nilai UTS-nya. Jadi, kenapa digunakan warna komplementernya? Karena absorpsi warna tersebut akan maksimal pada peneraan warna komplementer di spektro gitu ya. Boleh diulang barangkali Mbak Sri Melati untuk teman-teman penjelasan tadi? Untuk alasan digunakannya gelombang sekitar 440 nanometer itu dikarenakan warnanya merah jingga dan warna komplementer dari warna merah jingga itu antara violet sehingga digunakan sekitar 440 nanometer yang merupakan panjang gelombang dari warna violet. Mm-mm. Kenapa digunakan warna komplementernya, Mbak? Belum terjawab tadi. Untuk mengetahui eh, cahaya yang keluarnya itu nanti, Bu, kalau tidak salah. Oh iya,
Baik, terima kasih jawabannya, tapi kurang lengkap. Lengkapnya itu adalah kenapa 440 karena warna komplementer dari merah jingga dan kenapa dipakai itu karena absorbansi warna sampel akan maksimal pada warna komplementernya. Gitu ya Mbak Melati? Baik, Bu. Oke, boleh diulang barangkali? Digunakan warna komplementer dikarenakan warna tersebut akan maksimal pada peneraan warna komplementer di spektrum. Yang maksimal apanya? Yang maksimal absorbansinya ya Mbak? Baik, Bu. Ya, terima kasih ya. Nah, ya, terus cara perhitungannya udah saya jelasin. Nanti yang bagian C, teman-teman belajar sendiri ya untuk membedakan yang effort mana. Terus em, yang poin A, teman-teman kita bahas di sini. Gimana cara menguji, cara menghitung persen kadar beta karotennya? Secara ringkas, 4 menit lagi. Secara ringkas kita buat kurva standar dari data ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nanti ada di video yang saya cantumkan. Nanti terus dapat persamaan. Nah, persamaan ini kita pakai buat ngitung. Caranya gimana? Tadi kan Mas Jadid, terima kasih udah membaca. Betul banget penjelasannya. 5 gram melon diekstrak pakai PE sampai volumenya 100 mili. Nah, 100 mili itu diambil 1 mili, lalu diencerkan lagi ke 50 mili. Dari sampel tersebut, itu ditera. Oh, ternyata absorbansinya menandakan 0,3. Nah, A ini dimasukkan ke persamaan garis yang menggantikan eh, simbol Y, berarti kan, karena absorbansi kan sumbu Y. Nah, terus kita dapat X sebesar ini. Nah, karena pengencerannya itu 50 kali, maksudnya adalah kita mengambil sampel betulan kita itu 1 mili diencerkan lagi 50 mili ke solvent sampai tanda batas 50 mili kan. Berarti kan itu adalah angka dari pengenceran 50 kali. Makanya dikalikan dengan 50. Nah, menghasilkan angka 500 miligram per liter. Tapi belum menjawab konsentrasi beta karoten dalam melon. Ini kan masih miligram per liter ya. Kalau dalam melon gimana caranya? Nah, ini perlu kita samakan penyebutnya tuh dengan sampel kita. Awalnya berapa? Oh, 100 mili. Berarti bawahnya harus 100 mili. Caranya gimana? Ini kan 1 liter ya. Berarti 1000 mililiter ya. Nah, berarti bawahnya dibagi 10, atasnya juga dibagi 10. Jadi 50 miligram per 100 mili. Nah, 100 mili itu menandakan ekuivalen dengan 5 gram melon. Karena kan tadi 100 mili itu mengandung 5 gram melon kan. Nah, terus kita tulislah penyebutnya diganti. Karena ekuivalen, oke, nggak apa-apa. Terus penyebutnya dikalikan 20 agar bisa membentuk 100. Angka di bawahnya harus 100. Untuk kan kita mau mencari persen. Nah, terus berarti atas juga dikalikan dengan 20. Jadilah sekian 1000. Nah, jadi karena ini miligram, kita jadikan gram sama-sama untuk bisa kita persenkan. Saat kan kalau untuk membuat persen itu satuan atas dan satuan bawah harus sama, sama-sama gram berarti boleh ya ini dan ini 1/100 artinya adalah 1%, bukan? Nah, berarti kita bisa bilang, oh kadar beta karoten di melon tuh sejumlah 1%, Bu, gitu. Nah, udah sekian teman-teman. Em, Nanti selebihnya teman-teman bisa pelajari dari PPT. Saya berharap teman-teman betul-betul belajar untuk memudahkan saya juga menilai, karena kan susah ya menilai kalau teman-teman nanti em, UTS-nya nggak sungguh-sungguh. Jadi tolong sungguh-sungguh, kalau teman-teman sungguh-sungguh nanti saya juga nggak pelit nilai. Gitu ya. Nah, ini teman-teman seperti biasa kita mulai untuk em, evaluasi kelas. Sambil diisi ya teman-teman. Kita punya waktu beberapa menit. Kita eh, wajib untuk mengisi penilaian kelas untuk pembelajaran bersama. Udah saya share di chat, tolong banget diisi.
teman-teman sambil mengisi saya menjelaskan tugas ya, tugas tentang lemak. Nah, teman-teman menjawab formulir form G-form penilaian evaluasi kelas tolong dengan jujur ya, karena saya nggak akan kolek data nama teman-teman, jadi nggak mempengaruhi nilai. Harus jujur untuk pembelajaran bersama. Terus kita bahas tentang tugas sebentar. Udah lihat ya ada chat di Zoom, Mbak Sabrina, Mbak Nabila udah lihat ya? Sudah, Ibu. Oh ya, tolong diisi ya, sambil saya jelaskan. Ini udah kelihatan slide tentang Word saya belum? Belum, Ibu. Belum ya? Belum, Ibu. Oke, tolong ini ya, fokus sambil kalian mengisi saya jelaskan. Nah, teman-teman, kemarin saya udah nge-share detail tugas, detail instruksi tugasnya ya. Tapi saya ceritakan lebih detail di sini agar tidak banyak pertanyaan dan persepsi yang berbeda-beda. Jadi, ini saya bedakan jadi tiga file teman-teman untuk mempermudah teman-teman karena kontennya berbeda. Tapi konten beban tugasnya itu sama, seperti di awal konsisten. Cuman saya split jadi tiga aja, tapi bebannya sama. Nah, teman-teman, jadi saya tuh pengen teman-teman tuh membuat satu makalah singkat. Ini untuk mengetes eh, pemahaman teman-teman di kelas. Karena konten makalah ini memuat 5 topik ini. Mulai dari diagram alir pengujian sampai gambarnya tanaman atau gambar minyak atau bagian yang diekstrak dari minyak tuh yang mana di tanaman tersebut. Nah, terus yang kedua itu adalah artikel review sederhana. Nah, artikel review itu buat temen nanti saya jelaskan detailnya. Terus yang ketiga adalah PPT. PPT ini mengandung dua bagian yaitu makalah dan juga artikel review ya. Ini beban kerjanya betul-betul sama. Nah, artikel review ini format tata letak penulisannya pakai IJFT, jurnal Tekpang kita. Nah, tapi alur penulisannya pakai artikel review yang ada di Google Drive sini tentang VCO. Sebentar, saya lihatkan PPT penjelasannya bagi teman-teman yang belum familiar barangkali ya. Sebentar. Ya, udah kelihatan ya teman-teman. Untuk pengetahuan bersama aja, ini materi kelas lain, tapi nggak apa-apa saya share di sini. Jadi dalam dunia akademik itu ada dua jenis secara umum artikel itu. Ada artikel riset yang itu dia berbasis data lab. Jadi dia harus betul-betul kerja di lab untuk mengambil data. Kalau artikel review itu dia nggak perlu nge-lab, cuman perlu membaca beberapa artikel aja untuk dituliskan rangkumannya gitu ya. Nah, terus rangkuman ini bebas sudut pandangnya apa aja sesuai apa yang kita mau bahas. Nah, terus yang berbeda berikutnya adalah di riset, artikel riset itu dia punya material dan metode. Jadi jelas dia pakai minyak apa, em, varian apa, terus juga reagennya apa aja. Tapi kalau yang di sini artikel review itu langsung membahas tentang literatur dan alur eh, penulisan yang mereka pengen bahas itu. Bedanya itu. Jadi kan teman-teman tak awal dulu udah konsul
ini ya artikel riset ke saya yang berdasarkan artikel panduan saya. Nah, artikel tersebut itu dibandingkan dengan artikel yang saya cari untuk membuat artikel review gitu ya. Jadi seperti itu detail tugasnya. Ada yang mau ditanyakan barangkali teman-teman? Iya boleh Mbak Nazwa. Tuh, kena. Isinya Ibu, untuk Mm-mm. yang makalah tadi kan makalah sih, itu tuh komponen isi makalahnya seperti yang makalah pada umumnya atau hanya beberapa komponen sih? Langsung aja membahas 5 poin yang ada di petunjuk instruksi kerja tugas. Gitu. Saya menilai konten ya teman-teman. Dan juga tolong pakai reference manager, pakai citasi, pakai dapus gitu ya, Mbak Nazwa tuh. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Iya, ada lagi yang lain? Teman-teman, se ini sementara kalian mengisi, nggak apa-apa, belum selesai sebelum kita tutup, nggak apa-apa, kita tutup aja ya barangkali ya, karena teman-teman barangkali ada kegiatan lain. Terima kasih, maaf overtime sedikit. Nah, sebelum berpisah teman-teman, saya mau nitip salam buat Bapak Ibu di rumah, semoga sehat-sehat terus, dan juga yang lebih penting, mohon maaf lahir batin. Kalau ada perbuatan dan perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan semata-mata pengen teman-teman itu buat belajar dan menggali potensi diri teman-teman dan mempersiapkan teman-teman itu di dunia kerja besok ya. Jadi kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Eh, saya niatnya pengen teman-teman itu belajar. Jadi maaf kalau sering bertanya dan berdiskusi, oke? Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dengan maksimal yang bermanfaat juga tentunya. Gitu dulu ya teman-teman. Sambil teman-teman mengisi, tolong banget diisi. Mbak Ain Dian dan Mbak Isyana boleh? Mau nanya apa Mbak Isyana dulu? Izin bertanya, Ibu terkait tadi yang belum bisa absen bagaimana Oh ya? iya betul. Sebentar ya saya absenkan. Sebentar. Kelompok atas nama siapa dan kelas apa Mbak? Atas nama Isyana Arianti, kelas D, Ibu. Kelas D, oke. Nah teman-teman, selanjutnya saya pengen teman-teman juga belajar ini ya, apa soft skill juga ya. Jadi terkait kedisiplinan, tepat waktu, dan juga terutama besok saat ujian. Jumlah kehadiran harus berapa? 75% atau 80%, tolong ditaati. Saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi tahu rasanya gimana harus mengulang 1 tahun hanya karena untuk misalnya telat datang karena kecapean gitu. Jadi itu sangat penting untuk membentuk teman-teman. Mbak Isyana masih belum bisa, mau saya absenkan sendiri ya? Sudah bisa, Ibu. Ya, Terima kasih. oke. Terus Mbak Ain tadi satunya ya, Sama Ibu mau absen juga. kelas apa Mbak? Kelas D juga Ibu. Oh, udah belum? Belum. Benar. Dipastikan saat ujian udah makan, udah minum cukup, udah tidur cukup, dan tidak terlambat. Itu ya. Sudah Ibu, terima kasih. Oke. Ya, sambil menunggu teman-teman mengisi, saya tutup aja kelasnya kali ya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin ya, tolong dimaafkan ya. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Semoga bermanfaat kuliahnya. Salam untuk Bapak Ibu di rumah, sehat-sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh, Ibu. kasih. Terima kasih juga. Jangan lupa tetap diisi ya linknya. Izin Baik, dan Ibu.
Ya, Ibu, ya. Kenapa, Mbak? tadi yang saya kelas C belum sempat mengisi Traversa, Ibu. Oh iya, saya isikan. Saya bukakan maksudnya. Sebentar. Ada lagi yang belum, teman-teman? Wait a minute. Sebentar, Mbak. Atas nama Mbak siapa? Salam Fida Ramadhani. Mufidah. Udah ada lagi nggak? Ibu, maaf saya Bu. Putri? Iya, atas nama Putri Naura Syifa 105. Ya udah, ada lagi? Terima kasih. Ya, ada lagi nggak? Sudah Terima ya? kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Tolong belajar benar-benar ya, teman-teman. Karena ya, moral lah. Ya, saya tutup. Assalamualaikum, dadah. Waalaikumsalam Ibu, Bismillah. makasih. Ya.